Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Muria 13-19 Juni 2021, Amsal 4 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema PA Muria untuk kita minggu ini adalah sumber hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan hokmah, artinya pengertian, dan tefuna artinya kebijakan. Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rancangan yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi kalau ada seseorang yang tidak berhasil dan selalu gagal menyusun rancangan mencapai suatu tujuan, sebenarnya ia bukan orang yang berhikmat. Boleh dikatakan kurang berhikmat atau bodoh. Dari manakah asalnya hikmat itu? Hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Lihat Ayub 28 ayat 28, Mazmur 111 ayat 10, dan Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10. Jadi siapa yang hendak memperoleh hikmat, ia pertama-tama harus takut kepada Allah. Takut di sini artinya hormat dan mau melakukan kehendak Allah. Supaya seseorang dapat melakukan kehendak Allah, ia harus terlebih dahulu mengenal Allah yang adalah sumber segala hikmat, dan pengenalan akan Allah baru akan terjadi jika ia mendengarkan pengajaran. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, hikmat itu dituliskan dengan Sophia, yang artinya kepandaian, pengetahuan, dan kecerdasan. Hikmat itu dikaruniakan kepada seseorang yang dipilih Allah dalam rencananya, seperti Salomo, Stefanus, Paulus, Yusuf, dan lain. Dan salah satu dari karunia Kristus kepada murid-muridnya ialah hikmat untuk mengatakan yang benar pada masa-masa penganiayaan dan pencobaan. Lukas 21 ayat 15. Hikmat mutlak perlu bukan saja bagi para pemimpin gereja, tapi juga bagi orang-orang percaya guna memahami maksud-maksud Allah dalam penyelamatan, supaya dapat berjalan seperti semestinya di hadirat Allah. Kolose 1 ayat 9. Dan supaya juga berhati-hati di depan orang-orang yang tidak percaya. Kolose 4 ayat 5. Hikmat juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Amsal 1 ayat 2. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat, serta melakukan hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 4-17. Kita dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman. Yakobus 1 ayat 6-8. Amsal 2 ayat 6. 1 Korintus 1 ayat 30. Dari beberapa arti di atas dapat disimpulkan bahwa hikmat itu adalah pengetahuan yang datang dari Allah. Tentang hal ini yang disebutkan penulis Amsal 4 ini. Jika engkau menjunjungnya, maka engkau akan ditinggikannya. Jika engkau memeluknya, maka engkau akan dibuatnya terhormat.
Ia bunga yang indah dan mahkota yang indah di kepala yang memilikinya. Mengingat begitu pentingnya hikmat, maka orang tua harus berupaya supaya anak-anaknya bisa mendapatkannya, menjunjungnya dan memeluknya sehingga mereka menjadi orang yang terhormat, terpelihara olehnya, dengan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, sebab firman Tuhanlah sumber segala hikmat. Seorang ibu tidak boleh mengabaikan pengajaran ini atau merasa pengajaran ini tidak terlalu penting dibanding pelajaran-pelajaran lain yang ia dapatkan di sekolah. Ingatlah bahwa firman Tuhan harus di atas segalanya, sebab hanya pengertian tentang Allah yang menibakan seseorang pada hikmat yang sesungguhnya. Namun sebelum seorang ibu mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya, ia sendiri harus berhikmat terlebih dahulu dalam kehidupannya. Sebab jika ia sendiri tidak berhikmat atau tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah, mustahil dia akan mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, rajinlah belajar tentang firman Tuhan, mendengarkannya dalam kebaktian-kebaktian minggu, pulung jabu-jabu, PA Muria, dan lain sebagainya. Setiap pengetahuan yang didapatkan dari mendengar firman, ajarkanlah itu kepada anak-anak. Dan bukan hanya itu, seorang ibu juga harus mendampingi anak-anaknya belajar pelajaran agama Kristen yang dipelajarinya di sekolah, seperti yang dituliskan dalam tujuan PA Muria kali ini. Dan jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus, sebab Allah akan memberikannya kepada setiap orang yang memintanya dengan melimpah. Amin.